Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Haji Anwar Abbas. Beliau ini adalah tokoh dan juga pemikir ekonomi syariah. Beliau juga orang yang sangat memperhatikan gerakan ekonomi kerakyatan dan juga punya minat khusus untuk memperhatikan pengembangan daripada koperasi yang tumbuh di Indonesia. Assalamualaikum Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nudra. Alhamdulillah, dalam kesempatan berbahagia ini beliau datang di Basnas dengan TV Basnas, dan kita akan berbincang-bincang tentang ekonomi syariah. Dan kita ketahui para pemirsa bahwa ekonomi syariah ini kalau kita mau jujur mulai tumbuh dan berkembang setelah MUI menginisiasi adanya Bank Muamalat di Indonesia. Bank Muamalat ini berdiri karena keinginan dari para ulama, ya Bu Anwar, agar masalah riba ini bisa diselesaikan. Artinya kalau riba itu haram, maka ada bank syariah, bank Islam yang muncul dapat digunakan oleh umat Islam. Namun masih banyak juga pendapat mengapa dulu yang dibangun oleh Majelis Ulama itu adalah justru bank, bukan koperasi. Karena justru semangat kerakyatan, semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah itu justru banyak yang mengatakan di koperasi, Bu ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah bank, menurut mereka bank ini ya tidak lepas dari kapitalisme. Oleh karena itu ada juga mengatakan emang kapitalisme dalam ekonomi syariah dibutuhkan juga karena dia menjadi payung, menjadi darah untuk mengalirkan dananya. Nah, dalam kontroversi seperti ini bagaimana menurut pandangan Buya terhadap pengembangan bank Islam, bank syariah maupun koperasi syariah dan gerakan ekonomi syariah secara keseluruhan? Silakan Buya. Ya, kalau kita bicara koperasi dan bank dalam konteks hukum positif itu kan menyangkut badan hukum. Iya. Kalau bank badan hukumnya PT, kalau koperasi ya badan hukumnya koperasi. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya kita lihat dari sisi substansinya, Iya. kalau koperasi itu memang mengedepankan cooperation, kerjasama ya. Tetapi kalau bank yang namanya PT itu terlalu mengemuka dan mengedepan orientasi how to get the profit. Ya. Nah, tapi kalau seandainya koperasinya koperasi syariah dan banknya bank syariah, ya, seperti kita ketahui bersama, ya, seperti apa namanya, Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya. Ya. Jadi Islam itu menjadi rahmat bagi semesta gitu. Jadi kalau dalam konteks ekonomi, ya jika kita terlibat dalam kegiatan koperasi syariah atau bank syariah, maka dia harus bisa memberi keuntungan kepada konsumen, memberi keuntungan kepada pemilik modal, ya. Tetapi juga bisa memberikan keuntungan kepada orang banyak gitu ya. Yeah. Jadi menurut saya kalaulah seandainya badan hukumnya koperasi boleh, badan hukumnya PT juga bisa, ya, tetapi substansinya harus mengedepankan dan mengukakan apa namanya kerjasama ekonomi. Yeah. Kerjasama ekonomi. Karena kalau kita lihat ya dalam perspektif Islam, yang namanya kegiatan ekonomi itu kan adalah sesuatu yang bersifat produktif, ya. Yeah. Jadi kalau seandainya kita mempergunakan instrumen koperasi, dia harus diorientasikan kepada productivity. Kalau seandainya kita badan hukumnya adalah PT, juga harus diorientasikan kepada productivity. Tidak hanya productivity bagi si pemilik kapital, tetapi juga productivity bagi apa namanya, bagi nasabah, ya. Nah, oleh karena itu ya kalau konsep suku bunga itu tidak hanya produk, tapi juga berkeadilan, kebersamaan dan keadilan productivity. Lalu di situ ada nilai kebersamaan dan nilai keadilan, ya. Jadi kalau seandainya badan hukumnya adalah PT, ya, lalu memakai sistem konvensional, ya, saya rasa ya dia lebih menekankan kepada ya menguntungkan kalau satu pihak dan kurang menguntungkan kepada pihak lain. Ya. Jadi kalau saya perhatikan gitu, ya,
misalkan begini Pak Nadrah ya. Yang namanya suku bunga itu menurut saya ya tetap akan melahirkan ketidakadilan dan ketidakfairan. Siap. Jika suku bunga tinggi, maka yang untung adalah pihak bank. Iya. Dan yang rugi adalah nasabah. Iya. Jika suku bunga rendah, yang untung adalah nasabah, Iya. si peminjam ya, dan yang rugi adalah si pemilik kapital gitu kan ya. Nah, timbul pertanyaan, bisa nggak lewat dunia perbankan yang ada itu yang kita dorong suatu usaha untuk terciptanya productivity gitu ya, atau keadilan. Nah, saya melihat kalau pakai sistem suku bunga itu ya, jika seandainya suku bunga misalkan 10% ya, dan tingkat keuntungan 15%, tentu oleh nasabah diambil. Iya. Karena di atas margin suku bunga di atas ya. keuntungan. Kalau seandainya 12% tentu diambil. Masih ada keuntungan spread 2%. Kalau 11% itu diambil. Kalau seandainya 10%, tingkat keuntungan yang bisa diraih 10%, atau tingkat suku bunga harus dibayar 10%. Pertanyaan saya, itu diambil apa tidak diambil? Tentu tidak diambil. Apalagi kalau seandainya tingkat kemungkinan bisanya kita meng-create profit hanya 8%, 9 atau 8%, tentu tidak akan kita ambil. Kalau tidak kita ambil, berarti kan kita tidak produktif ya. Nah, jadi di sini saya melihat ternyata suku bunga telah membuat ya kehidupan ekonomi itu tidak produktif. Karena dia hanya bisa membiayai usaha-usaha yang tingkat keuntungnya di atas suku bunga. Iya, betul. Gitu. Jadi yang lebih profitable ya. Enggak, kalau 8 kan profit juga ya, tapi kan suku bunganya 10 kan bahkan tidak ya. Nah, oleh karena itu ya kesimpulan saya ya yang namanya suku bunga tetap tidak akan mendorong dan akan bisa menciptakan productivity ya. Artinya pengusaha besar yang bisa menangkap gitu ya. Karena sudah dipatok ya dengan suku bunga itu. Jadi dia hanya bisa mengambil usaha yang kira-kira tingkat pendapatan di atas suku bunga. Kalau sama dan di bawah suku bunga, berarti dia tidak bisa mengambil sehingga dia tidak produktif ya. Tapi kalau di masa Orde Baru hasil penelitian menunjukkan bunga tinggi bagi usaha kecil nggak masalah. Yang masalah itu adalah aksesnya justru sulit dapat kalau dana itu. Yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu itu begini ya, sehingga ada solusi dalam Islam ya. Misalnya gini, kalau suku bunga tadi saya ceritakan, tingkat suku bunga 5%. Tingkat keuntungan 6%, diambil apa tidak? Diambil masih diambil, di atas. Nah, tapi kalau seandainya misalkan dengan konsep bagi hasil, suku bunga 10% diambil, 5% diambil, 3% diambil, 2% diambil, 1% diambil, 0,01% masih bisa diambil. Betul. Ya kan, karena masih ada keuntungan kan gitu ya. Kecuali kalau seandainya tingkat tingkat keuntungannya 0%, itu kan tidak ada. Untuk apa kita mengerjakan pekerjaan yang tingkat keuntungannya 0% ya. Tapi asal di atas 0%, 0,1 ya, 0,2 itu serasa bisa diambil sehingga nasabah juga bisa bekerja gitu kan. Dan kita berbagi hasil di situ. Jadi dalam kesimpulan saya ya, Islamic banking system itu sangat mendorong bagi terciptanya productivity ya. Tapi karena dalam pekerjaan yang seperti apapun, pekerjaan seperti apapun, asal ada untungnya, bisa dikerjakan. Tapi dalam prakteknya justru bagi hasil ini justru distribusinya sedikit. Artinya dianggap banyak resikonya di bank. Ya, saya rasa itu yang harus dipikirkan ya. Bagi saya yang terpikir begini, ada orang namanya Yunus. Dalam teori orang ya, bahwasannya orang kaya jauh lebih bisa dipercaya daripada orang miskin. Kenapa? Karena orang kaya punya kolateral. Orang kaya punya badan hukum, legal instrumen gitu ya. Sementara orang miskin tidak punya kolateral, tidak punya legal instrumen gitu ya. Betul. Nah, tetapi ternyata kata Yunus, orang miskin jauh lebih bisa dipercaya daripada orang kaya. Nah, atas dasar apa dia menyimpulkan bahwa orang miskin lebih bisa dipercaya daripada orang kaya? Dari NPL, non-performing loans-nya. Kalau dalam syariah itu NPF ya, financing gitu ya. Karena tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan itu hanya 0%. Karena dia mempergunakan konsep tangguh renteng. Nah, itu yang oleh BTPN Syariah sekarang lagi dikembangkan terus. Ya, saya rasa itu bagus ya, karena di situ ada nilai-nilai kebersamaan ya, ada nilai-nilai saling mengawasi ya, saling memberikan kontribusi. Sehingga ketika saya ikut dialog dengan
Yunus di kantor, di rumah kedutaan besar Bangladesh di Jakarta. Ya kata beliau, kalau seandainya dia akan memberikan pembiayaan kepada anggota grup, misalkan 20 orang ya, itu di antara 20 orang itu terjadi dialog yang luar biasa. Kalau seandainya saya hanya akan memberikan semula hanya sekitar $200, tapi kalau menurut tim itu harus $400 supaya ada untungnya. Itu bank bukan memutuskan $200 tapi $4 gitu. Nah, sehingga dengan demikian ya segala sisi dan dimensi serta aspek dari dunia usaha itu akan bisa ya dikaji secara komprehensif, sehingga tingkat kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu. Dan kalau seandainya itu gagal ya, maka ya mereka bisa menanggung secara bersama-sama. Inilah ayat yang menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan itu ya. Jadi pesimistik kita terhadap konsep-konsep yang ada itu karena kita belum menemukan cara. Dan seperti Pak Nadrah bilang tadi itu ya, ternyata di beberapa institusi di negeri kita ya, saya juga dengar BNT juga menerapkan itu. Saya lupa nama BNT-nya, ada bank yang juga menerapkan konsep dan bank wakaf mikro, bank wakaf mikro yang diapakan oleh OJK itu juga tanggung renteng. Dan di tempat di mana saya membina pesantrennya itu NPF-nya nol. 0% gitu ya. Jadi dalam kesimpulan saya ya, ternyata sesuatu yang tidak bisa kata kita, kalau seandainya kita menemukan caranya ternyata tidak bisa. Oleh karena itu menurut saya ya diperlukan ilmu dan diperlukan pengalaman ya. Dan orang yang tidak berilmu, tidak pengalaman itu tidak bisa. Punya ilmu saya tidak punya pengalaman saya tidak bisa. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir itu Yahya Yunus itu dulu katanya belajar dari Indonesia. Dari Jawa Timur katanya. Dari Jawa Timur katanya. Saya ketemu juga sama seorang ibu yang menyatakan bahwa ya beliau belajar dengan kita, Pak Nabas gitu kan ya. Tapi sekarang kan kita yang belajar dengan mereka gitu kan ya. Dan syukur alhamdulillah sekarang sudah ada di negeri kita yang menerapkan konsep tanggung renteng itu ya, dan saya rasa itu sangat bagus ya. Jadi maksud saya gini Bu ya, kalau memang Bu yang meyakini itu, saya juga meyakini itu. Bagaimana kita mendorong micro banking yang seperti itu ada di bank-bank besar? Ya itu mungkin nggak Bu ya? Saya terus terang saja ya, saya tidak setuju dengan merger bank syariah. Dari 3 bank syariah itu saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena kalau dia bank kecil, tentu yang bisa dibiayainya adalah usaha-usaha kecil. Tapi kalau seandainya dia sudah menjadi bank besar, maka tentu saja dia akan membiayai usaha-usaha besar. Takutnya saya nanti itu dia akan terseret ke atas gitu kan ya. Tetapi beberapa petinggi di negeri kan mencoba meyakinkan saya, tidak Pak Andreas, nanti akan kita coba ya. Karena di BSI itu ada bank rakyat yang microbanking yang sudah berpengalaman gitu ya. Ya saya silakanlah, tolonglah dibuktikan. Jadi bagi saya sekarang ini ya, karena BSI itu sudah berdiri ya, tolonglah BSI membuktikan komitmennya untuk bersungguh-sungguh memberdayakan ekonomi lapis bawah ya. Karena masyarakat kita kan bentuknya kayak piramid, Pak Nadrah. Betul. Di atas kecil, di tengah agak besar, yang besar itu kan di bawah. Betul. Kalau kita bagi ke dalam pengelompokan usaha kan usaha besar, besarnya 0,01% gitu ya. Kemudian usaha menengah besarnya 0,09%. Kemudian usaha kecil besarnya 1,22%. Ya kan, itu dijumlahkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil jumlahnya 1,32%. Tinggal pertanyaan, usaha yang sisanya 98,68% usaha apa itu? Usaha mikro dan ultramikro. Betul. Usaha mikro ultramikro ini adalah usaha yang tidak bankable. 65 juta adanya. Sekitar 65 juta pelakunya kan ya. Dan kalau misalnya kita total pelaku usaha besar hanya 5.500. Usaha menengah sekitar 60.000 70.000. Kemudian usaha kecil itu sekitar 700 ya. Jadi sekitar 800-900.000. Bagaimana halnya dengan yang 65 juta yang seperti Pak Nadrah katakan tadi kan. Nah, kalau seandainya kita terapkan sistem perbankan, bank itu kan meminta legal instrumen. Meminta meminta kolateral. Mana ada orang miskin punya legal instrumen, mana ada orang miskin punya kolateral. Jadi kalau gitu kesimpulan saya ya, jika seandainya BSI tidak melakukan terobosan, maka dalam kesimpulan saya BSI akan menjadi bank syariah kapitalis. Itulah makanya saya mengajak sebenarnya BSI bekerjasama dengan Basnas untuk bagaimana mengkombinasikan dana zakat infak sodako ini, pemberdayaan ekonominya ada, tapi kalau dia sudah mulai take off, BSI yang membantu. Nah kalau ini pendampingan ini bekerjasama gitu. Nah itu tawaran saya sebenarnya itu.
Ya, saya rasa ya kita mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama ya memberdayakan ekonomi rakyat dan ekonomi umat ya. So menurut saya bentuk masyarakat kita hari ini kayak piramid. Di bawah lebih banyak bisa kayak gini dipertahankan ya. Kita harus transformasikan struktur masyarakat kita yang kayak piramid itu seperti belah ketupat gitu. Tuh, kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Kalau Pak Bibi menyatakan yang di atas itu cukup 2%, yang di tengah 95%, yang di bawah 3%. Tuh, dan pada waktunya nanti itu yang 3% ini hilang juga ini. Sehingga nanti akan transformasi lagi ke dalam bentuk ketiga seperti gunungan. Ya di atas gitu, tapi di bawah tumpul. Gitu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana mentransformasikan masyarakat kita dari bentuk piramid ke bentuk belah ketupat dan ke bentuk gunungan? Ya menurut saya harus ada affirmative action. Betul. Tuh, sebuah kebijakan yang berpihak. Nah, kalau kita harapkan kepada bank swasta agak sulit. Betul. Yang mungkin itu adalah bank pemerintah. Karena tugas pemerintah, tugas negara, pemerintah itu adalah melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, gitu. Dan fakir miskin terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu bagi saya ya negara hari ini saya lihat menjadi kapitalis gitu. Punya bank syariah kapitalis, punya bank BUMN kapitalis. Padahal menurut saya ya kalau yang namanya bank usaha milik negara, ya dia memikul tugas dan kewajiban negara. Apa tugas negara? Melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tiba pertanyaan, masyarakat kita banyak yang tidak sejahtera. Kok nggak dipikirin gitu kan? Secara keuangan ya. Oleh karena itu bagi saya ya bank syariah ya harus bergerak ya moving dari yang ada hari ini ya. Kalau hanya lebih dominan produk murabahannya, menurut saya mudharabah masyarakat harus dikedepankan dan diseriusi. Nah, oleh karena itu saya terus terang sangat berharap ya supaya yang menjadi pimpinan-pimpinan di bank syariah itu adalah orang-orang yang ngerti syariah dan orang yang sudah bergumul dengan perbankan syariah, keuangan syariah. Jangan di drop dari yang konvensional kalau bagi saya ya. Cara berpikirnya beda nanti. Ya karena kalau seandainya itu kan yang akan kita lakukan itu kan apa yang ada dalam kepala kita. Betul. Kalau dalam kepala kita konvensional ya maka aplikasinya konvensional. Tapi kalau yang ada dalam kepala kita yang syariah ya tentu dalam aplikasinya implementasinya juga nggak syariah kan gitu. Nah, situ masalah yang menurut saya. Jadi kesimpulan saya ya kita tampaknya belum berserius-serius ya. Tuh, kalau pakai hadis Nabi, iza wusidal amru ila ghariyah fantazirus sa'ah. Kalau suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang tak ngerti syariah gitu ya, ya citra syariahnya akan jatuh, akan ambruk. Dan kalau sebuah citra sudah ambruk ya, saya rasa untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat dan trust masyarakat juga agak sulit. Punya banyak ide, pengen mengembangkan usaha? Gabung di Talenta Wira Usaha BSI. Talenta Wira Usaha BSI adalah program pelatihan dan penghargaan bagi wirausaha muda di seluruh Indonesia. Kamu bisa dapetin pelatihan dan pendampingan dari mentor-mentor ahli. Usaha kamu jadi lebih terarah dan berkembang. Ada 3 kategori wirausaha. Pemula, buat yang baru memulai ide bisnis. Rintisan, untuk yang omset 50 juta per tahun. Berdaya, untuk omset yang telah mencapai 200 juta per tahun. Kamu bisa dapat kesempatan dukungan pembiayaan dari BSI. Juga ada award dan hadiah uang tunai lagi. Wujudkan usaha impianmu bersama Talenta Wirausaha BSI. Bank Syariah Indonesia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membantu banyak yatim, UMKM kecil, masyarakat terdampak pandemi, juga masyarakat pelosok? Karena bersama Basnas, semua kebaikan dapat Anda lakukan secepat Anda menggerakkan jari. Melalui berbagai layanan digital seperti e-wallet, e-commerce, transfer rekening, dan berbagai aplikasi lain di handphonemu, zakat, infak, sedekah, dan donasi tepat sasaran disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Lakukan kebaikan sekarang, secepat gerakan jari tangan.
Ya, jadi saya pernah bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan, kebetulan adik kelas saya. Saya ceritakanlah perang bank syariah atau ekonomi syariah ini, karena kalau untuk di perdagangan atau di mana-mana, bank syariah ini kan bank smart. Akadnya macam-macam, ada pegadaian bisa, ada perdagangan. Dia kaget, oh gitu ya. Jadi tidak hanya kalau kan hanya bunga saja. Jadi sebenarnya satu-satunya bank yang bisa berbisnis dengan berbagai cara itu adalah bank syariah sebenarnya. Sehingga dia banyak pilihan sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita bilang bank syariah tidak bisa, harusnya bisa karena banyak pilihan. Iya, betul. Iya kan? Misalkan dalam masalah membangun perumahan ya. Iya. Kalau ini kan main gusur saja kan ya. Iya. Artinya masyarakat lapis bawah sering terkalahkan kan. Iya. Nah, kalau pakai syariah kan kita bisa kerjasama ya. Iya, betul. Anda punya tanah, ya. Ayo kita semua ada 1.000 orang punya tanah. Ayo kita konversi ini menjadi komplek perumahan gitu ya. Iya. Nah, kalau hari ini kan hanya gini, Pak Nadra punya tanah, saya kasih uang. Iya. Ya, tanahnya saya beli, hanya dapat uang kan. Iya. Tapi Pak Nadra tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya apa. Hanya itu aja yang Pak Nadra dapat kan gitu. Iya. Oleh itu kalau pakai syariah menurut saya ya, ayo kita bangun rame-rame, ya, transparan. Kemudian kita jual, dapat duit, Pak Nadra dapat duit. Iya. Kemudian Pak Nadra juga dialokasikan untuk mendapatkan rumah. Iya. Di tempat yang Pak Nadra punya tanah kan, kan bertingkat vertikal gitu ya. Iya, mungkin betul. di lantai 2 ada kamar Pak Nadra sekian meter gitu kan. Kemudian yang ketiga Pak Nadra dikasih saham di situ. Ya, itu juga sebenarnya Bu ya, menyelesaikan persoalan tanah keluarga. Iya. Jadi kalau keluarga yang luas, orang lebih cenderung untuk dibagi-bagi atau dijual. Sebenarnya dengan cara bekerja sama dengan bank syariah, dia bisa buat apartemen bersama. Dia bisa buat apartemen bersama-sama dan dia bisa punya tempat di situ ya. Kemudian dia juga dapat bagi hasil saham ya. Sebenarnya banyak sekali jalan keluarnya di masyarakat. Cuman karena ini pengetahuan dari dua pihak ini kurang, jadi tidak pernah ada usulan alternatif kalau tadi. Saya melihat ya, para banker yang ada hari ini itu mengambil mudahnya saja ya, tidak mau berpikir keras untuk mencari model-model pembiayaan dan kerjasama yang kira-kira produktif ya, yang kira-kira akan bisa membuat enak semua pihak. Iya, betul. Dan itu menurut saya ya bukan tidak ada, contohnya Yunus bisa kan. Iya, gitu ya. betul. Tapi kenapa kok bank-bank semacam BSI tidak punya yang kayak gitu kan hanya diserahkan sama BTPN ya? Iya. Kenapa hanya BTPN Syariah yang mengerjakan itu gitu? Kalau bagi saya semua bank negara ya diwajibkan untuk melakukan itu gitu kan ya. Harus ada produk itu. Dan semua bank negara menurut saya itu harus membiayai usaha mikro dan ultra mikro. Yang namanya ultra mikro dan mikro itu dia hari ini bisa kecil ya, tapi semangat kerja mereka kan luar biasa. Coba bayangkan Pak Nadra ya. Iya. Seorang ibu di depan samping rumah saya itu jam 1 malam itu sudah berangkat ke pasar Kebayoran Lama untuk membeli sayur-sayuran gitu ya. Iya. Kemudian sampai jam 10 pagi dia berdagang itu, kayak apa etos kerjanya itu? Iya, luar biasa. Sekitar 16-17 jam dia bekerja untuk mencari nafkah. Gitu kan. Jadi luar biasa gitu kan. Iya, betul. Jadi kesimpulan saya, kenapa itu tidak dilihat sebagai sebuah potensi? Kenapa itu tidak dibina? Iya. Kenapa yang dibina itu hanya yang sudah jadi-jadi saja gitu? Iya, betul. Itu bagi saya jadi masalah ya. Jadi kalau seandainya masih cara-cara seperti itu, ya, maka menurut saya bank syariah itu bisa kalah dan dikalahkan oleh pemilik kapital yang bank-bank yang besar. Iya, betul. Nah, sehingga akhirnya nanti pada waktunya menurut saya ya bank syariah itu ya pada waktunya bisa kalah ya. Iya. Apalagi misalkan margin bank syariah lebih tinggi daripada margin bank konvensional. Iya. Yang namanya perilaku nasabah itu kan ada dua macam, ada yang ideologis dan ada yang rasional. Iya. Yang ideologis itu kan hanya sedikit, tetapi yang rasional itu kan banyak gitu ya. Betul. Dia akan pilih di mana yang lebih murah. Kalau lebih murah di konvensional dia ke konvensional, kalau lebih murah di syariah dia pergi ke syariah gitu kan ya. Iya. Dan umumnya kan pada hari ini kan yang konvensional lebih murah daripada syariah. Iya. Tuh. Jadi kira-kira yang bertahan di syariah ini adalah yang ideologis, perilaku ideologis. Iya. Gitu. Nah, ya itulah karena tujuan Maju Selamat dulu mendirikan bank Islam Bank Syariah ini dalam rangka kita menghindari riba. Kalau fenomena yang tadi disampaikan oleh Buya kan nggak sampai ini sasarannya nih. Artinya orang tetap aja pergi yang ribawi karena tadi soal murah, soal mudah, soal ini kan jadinya kerisauan itu kan terjadi di situ gitu ya. Ya, jadi menurut saya memang banyak masalah yang harus dibicarakan. Oleh karena itu bagi saya ya
semua masalah itu akan bisa kita selesaikan kalau kita duduk secara bersama-sama, kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Makanya di Minangkabau itu ada sebuah pepatah Pak Nadra, duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya kawan-kawan di dunia perbankan harus mempertajam telinganya lah gitu ya, mempertajam matanya gitu untuk bisa melihat peluang-peluang yang mungkin dikerjakan. Dan menurut saya sangat banyak, seperti Pak Nadra katakan tadi. Mana boleh bank konvensional buka mark kan tidak bisa kan? Mana boleh membuat pabrik? Bank konvensional buat pabrik kan tidak bisa kan? Tapi bank syariah bisa nggak? Bisa. Bank syariah kan bisa buat pabrik. Bank syariah bisa membuat apa namanya joint financing. Banyak sekali yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi begini Bu ya. Sekarang ini kan perkembangan lebih jauh kan adalah fintech gitu. Dan di sana juga sudah fintech syariah. Dan saya dengar Buya juga menjadi DPS di suatu fintech syariah juga. Namun ada juga yang khawatir bahwa fintech syariah ini hanya bungkusnya saja, tapi dalam prakteknya orang menganggap bahwa ini juga ribawi juga. Dan cara-cara konvensional juga dipakai juga. Menurut Buya bagaimana perkembangan fintech syariah ini? Itulah makanya menurut saya, tapi saya tidak tahu juga di sisi mana yang ribawinya itu ya. Karena dia sama, dia hanya membantu menolong orang membayar ya, misalkan apa namanya, dan dia mendapatkan fee dari menolong orang ya. Ya kan sah-sah saja ya, misalkan apa namanya, dia kan berikan jasa, menawarkan jasa ya. Bukan dari uang itu yang dia apakan, tapi dari jasa yang dia berikan. Gitu. Basnas ini sudah ada 80 fintech yang kita kerjasama untuk akses penyaluran pengumpulan dana zakat. Ya makanya kita harus kritis juga ya. Kalau ada yang mengkritik ini ribawi, pada sisi mananya gitu kan? So kan dia mempergunakan alat ya, mempergunakan instrumen-instrumen, dia ada pekerjanya gitu ya. Jadi menurut saya siapa yang bekerja dia kan berhak mendapatkan ujroh. Dan kalau dia syariah dia berhak juga mendapatkan ajur juga gitu ya. Betul. Nah, jadi oleh karena itu bagi saya ya yang diperdapat oleh apa itu namanya ujroh. Jadi kalau menurut pandangan Buya sampai saat ini fintech syariah itu masih sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah. Ya itulah tugas DPS ya. Kalau seandainya dia tidak sesuai dengan syariah ya kita stop. Dan kalau seandainya sesuai dengan syariah kita suruh untuk jalan kan gitu ya. Dan menurut saya ya selama ini yang saya lihat tuh masih sesuai dengan syariah ya. Gitu. Cuma menurut saya fintech ini dana yang bisa dimasukkan ke situ itu terlalu kecil. Berapa? 5 juta apa 10 juta gitu. Menurut saya itu bagaimana dengan uang 5 juta 10 juta itu tidak bisa itu. Terus sedikit ya. Transaksi kita kan banyak gitu ya. Artinya dia masih melihat kalau besar itu ada risiko berarti. Ya saya iya, tetapi terlalu apa juga, terlalu apa namanya? Kenapa di bank bisa gitu? Kenapa di sini tidak bisa gitu ya? Iya betul. Kok di bank kok bisa sekian apa? Kok di sini kok hanya dibatasi gitu. Jadi menurut saya tidak fair juga ya. Kan sama-sama diawasi oleh JK, bank diawasi oleh JK, fintech juga diawasi oleh JK kan? Tapi kenapa kok di fintech kok masih sedikit sekali, rendah sekali? Apa 5 apa 10 juta gitu cuma? Tidak boleh lebih. Ini ada keinginan saya subjektif ya Bu ya. Saya sebenarnya ingin sekali setiap bank syariah itu menjadi bank penerima zakat infak sedekah. Dan bisa bekerja sama dengan Basnas seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun channeling bank ini penting bagi orang membayar zakat. Saya misalnya bisa sedekah subuh misalnya tiap pagi karena pakai mobile banking. Saya bisa. 25.000. Nah ini yang belum kelihatannya tertarik bank-bank syariah itu untuk menjadi bank penerima zakat. Saya rasa ya atas dasar apa mereka tidak tertarik? Itu kan pemasukan bagi dia kan? Nah itu apa yang tidak? Saya juga nggak mengerti. IT-nya belum mendukung atau gimana ya? Nampaknya IT-nya belum mendukung. Karena menurut emat saya transparansi di gerakan zakat infak sedekah itu sebenarnya bisa diperankan oleh bank syariah. Begitu juga misalnya pendistribusiannya, karena kan yang disuruh juga uang kan ya kepada mustahik ya, dan juga mengumpulkan database terhadap muzaki juga bisa bank juga. Dan ini juga saya berkeinginan juga sebenarnya bank syariah itu nanti kalau bisa mengeluarkan NPWZ, nomor pokok wajib zakat, sehingga connect dengan perpajakan. Karena kan pajak kalau kita berzakat kan bisa jadi pengurang kan. Nah, hal seperti ini nampaknya belum terbangun Bu ya. Kalau bagi saya ya, bank sebenarnya bisa melakukan apa saja ya. Betul. Asal dia punya will.
Tuh. Coba pertanyaan, dia punya will apa tidak kan gitu kan? Nah, ini nampaknya belum ada. Tuh. Jadi oleh karena itu bagi saya ya itu yang harus kita persoalan dan diskusikan dengan dunia perbankan ya. Apa kira-kira bagi dunia perbankan yang menjadi kendala? Kok nggak mau mendukung ini gitu kan? Iya. Padahal itu kan bagaimanapun juga itu kan keuntungan bagi mereka kan? Iya, mengendap. Ya, uang mengalir ke mereka kan, dan oleh Basnas kan juga diendapkan di situ kan? Iya, betul. Nggak akan habis sekaligus kan gitu Betul. ya. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kenapa itu tidak dilihat sebagai sebuah opportunity oleh bank gitu? Iya. Dan kalau sana itu bisa digarap oleh bank, tentu berarti kita bisa melakukan elevasi ya, melakukan improvement ya. Iya, betul. Dan juga bisa mensosialisasikan dan menghimpun sebanyak-banyaknya dana zakat infak sedekah bagi kepentingan masyarakat banyak. Iya. Zakat infak sedekah itu kan untuk orang fakir dan miskin kan, orang dalam kesulitan. Iya. Itu kan tugas negara, pasal 34. Iya, Fakir betul. miskin atau terlantar dipelihara oleh negara kan. Ini Iya. banknya bank negara. Iya. Kenapa tidak mau bantu gitu ya? Nah, Jadi kesimpulan saya, transparansi juga bisa terjadi, lebih terbuka, akuntabel juga dengan bank. ya, jadi kesimpulan saya ya, bank negara banyak yang tidak paham tentang tugas konstitusional yang terpikul di pundak Betul. dia. Dia harus melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, kemudian mensejahterakan rakyat. Iya. Tapi kenapa kok dia biarkan rakyat dalam jumlah yang sangat besar ya, Iya. miskin dan menderita? Iya. Kenapa dia tidak bantu dengan uang yang ada sama dia? Oh, resikonya terlalu tinggi. Yunus belajar sama Yunus. Iya, iya, Ya kan? betul. Kenapa Yunus, ibu-ibu yang tadi tidak berdaya, digebuk oleh suaminya, ya, tidak bisa berteriak. Iya. Karena dia dependen sekali kepada sang suami kan gitu ya. Iya. Tapi dengan dibina oleh Yunus, begitu dipukul oleh suaminya, dia bilang, saya minta cerai. Karena dia mampu hidup kerja. mandiri ya. Iya. Dan saya rasa sehingga harkat dan martabat perempuan menjadi naik. Iya. Tuh, saya tidak tahu juga nih kenapa ini biasanya kan orang miskin dieksploitasi oleh orang kaya kan gitu. Iya. Tapi dengan masuknya bank syariah di situ kan orang kaya tidak bisa lagi dieksploitasi oleh orang miskin, tidak lagi bisa dieksploitasi oleh orang kaya karena orang miskin juga sudah menjadi insan-insan yang berdaya ya. Iya. Sehingga dia bisa berteriak juga kalau seandainya dia dihina, kalau seandainya dia disudutkan dan kalau dia digebuk itu dia Iya. juga bisa melawan gitu ya. Karena dia meminta keadilan ya. Iya. Dia minta keadilan supaya bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah itu adalah hubungan yang berkeadilan dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Iya. Jadi, Jadi kesulitan bank syariah bekerja sama seperti lembaga koperasi atau BMT karena manajemen risiko di koperasi dan BMT itu belum baik. Itu salah satu alasan mereka. Namun kalau saya lihat perkembangannya, Bu Yaya, BMT atau koperasi sudah maju itu justru dana bank syariah itu banyak di situ. Iya. Tetapi mereka juga kesulitan karena apa? Ternyata anggota koperasi itu tidak pernah menabung, menyimpan uangnya di koperasi itu. Jadi yang ada itu hanya menggunakan dana koperasi kehabisan dana barulah minta ke bank syariah. Nah, fenomena ini menurut saya perlu kita selesaikan juga dengan koperasi syariah ini, dengan BMT juga. Dan bagaimana juga bank syariah jangan seperti itu ya. Pola-polanya harus kita perbaiki gitu ya. Nah, Sebenarnya Pak Nadrah ya, margin yang diberikan oleh bank ya. lebih kecil dari margin yang diberikan oleh koperasi. Tanpa menyebut nama saya, Iya. ada sebuah koperasi yang sangat besar di negeri ini ya. Itu Pak Nadrah tahu siapa yang banyak menabung di situ? Teman-teman kita dari etnis Cina. Karena apa? Karena margin yang dia dapat dari deposito bank hanya mungkin 5%. Kalau dari situ bisa 10%. Iya, betul. Timbul pertanyaan, pilih 5 apa pilih 10? Iya. Ya pilih 10 kan? Iya. Siapa yang bisa memberikan 10? Koperasi. Iya. Siapa yang bisa hanya memberikan 5? Bank. Iya. Timbul pertanyaan pada diri saya. Siapa yang banyak menempatkan uang di koperasi tersebut? Ternyata etnis Cina. Jadi kesimpulan saya, mengapa orang Cina kaya? Karena dia memiliki kecerdasan finansial ya. Iya, betul. Dia memiliki kecerdasan finansial. Dia itu dia hitung-hitung kan, mana yang lebih menguntungkan, taruh uang di koperasi atau taruh uang di bank? Ya, kalau investasi di koperasi apa investasi di bank? Lebih tinggi untungnya di investasi Iya. di koperasi. Saya juga pernah, saya sampai sekarang ada uang saya di koperasi yang nilai bagi hasil lebih tinggi pada Lebih bank. tinggi daripada di bank. Iya. Saya tidak tahu juga kenapa kok. Ya, kalau dalam kesimpulan saya begini. Menurut Donald Trump ya, ada stupid ya. Orang kalau punya uang, investasi di deposito. Iya. Itu kan ya? Iya. Padahal deposito itu lebih tinggi dari tabungan. Iya. Tabungan itu lebih tinggi daripada giro kan gitu ya? Iya. Di deposito saja stupid gitu ya? Iya. Nah, timbul lagi pertanyaan. Investasi di mana kita? Di bank atau di koperasi? Ya, kalau di bank hanya 5, di sini apa? Koperasinya. Koperasi 10? Iya.
berarti yang di bank ini bukan stupid lagi, very very stupid itu. Iya. Ya kan? Iya. Karena dia melepas yang 10 mengambil yang 5 kan? Iya. Stupid, bukan stupid lagi, very very stupid. Iya. Tuh. Dan kalau di koperasi dampaknya banyak masyarakat yang tercover. Itulah, jadi kesimpulan saya ya ekonomi kita ini sekarang ini sudah ekonomi liberal ya. Dan Ya. negara kita ini menurut saya sistem ekonomi bukan lagi sistem ekonomi Pancasila. Dan yang menyatakan ini bukan saya. Ya. Yang menyatakan ini adalah seorang pengusaha yang menjadi ketua umum partai. Nama partai adalah Nasdem, nama orang Surya Paloh. Iya. Ya, dalam pidato dia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang berlangsung sekarang ini bukan lagi sistem ekonomi Pancasila, tapi adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Kalau sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan nilai Pancasila? Iya. Sangat-sangat tidak sesuai kan? Oleh karena itu telah terjadi di negeri ini pembangkang terhadap konstitusi. Iya. Ya. Pasal 33 dan pasal 34 itu adalah sistem ekonomi bukan liberalisme kapitalisme, adalah sistem ekonomi, kalau Hatta mengistilahkan sosialisme versi Indonesia. Iya. Kalau Profesor Dr. Isa Sone menyatakan adalah sistem ekonomi sosialisme religius. Kalau seandainya siapa namanya yang di apa? Yang di Mubiarto, dia sistem ekonomi Pancasila. Iya. Jadi sistem ekonomi yang cocok dengan konstitusi kita adalah sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia atau sistem ekonomi sosialisme religius, bukan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Tapi apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini kata Bapak Surya Paloh ya, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, itu sudah jelas bertentangan dengan Pancasila. Kenapa itu dibiarkan gitu? Iya. Sehingga akibatnya inilah yang terjadi hari ini ya, di mana kesenjangan sosial ekonomi di negeri kita semakin tajam. Ini Dan juga ini menurut saya berbahaya. Ini juga sama juga dengan saya dulu bantu-bantu teman-teman koperasi. Koperasi itu ikut tender yang miliaran triliun itu nggak boleh. Ya itulah Hanya jadi, PT katanya. ya itu makanya bagi saya tersinggung juga tuh. Iya. Pemerintah ya itu membuat kebijakan dulu, tapi saya nggak tahu sekarang ya. Dia nggak boleh berbelanja kepada usaha yang tidak punya NPWP. Pertanyaan saya, yang jual gorengan itu punya NPWP kan itu? Iya. Ya kan? Iya. Jadi nggak bisa lah karyawan pegawai negeri itu mempergunakan uang negara untuk makan siang misalkan gitu ya, di empok-empok yang warteg gitu ya. Nggak bisa, karena dia nggak punya badan hukum. Iya. Gitu. Oleh karena itu kesimpulan saya, ternyata negara ini berpihak kepada yang kaya. Iya. Ya kan? Karena badan hukum itu hanya orang yang punya modal ya. Iya, orang punya modal, mana ada dia miskin tuh punya PT, nggak mungkin. Buat PT aja sudah berapa uangnya? Berapa itu? Jadi kesimpulan saya ya, banyak hal yang harus dinilai kembali ya. Dan menurut saya ya, negeri ini akan baik kalau dia konsisten dengan konstitusinya. Iya. Dan menurut saya negeri ini tidak akan baik kalau seandainya para pemimpin dan pejabat di negeri ini tidak lagi konsisten dengan konstitusi ya. Tuh, konstitusi itu jangan hanya ada di bibir, Pancasila itu hanya ada di bibir, Undang-Undang itu jangan hanya ada di bibir, tapi itu diimplementasikan, dijiwantahkan. Iya. Dan untuk bisa mengimplementasikan itu harus ada will. Iya. Harus ada affirmative action gitu kan. Itu yang tidak ada selain. Ada keinginan dan kehendak. Ya, karena para ekonom kita ini yang kuliah di UI, yang kuliah di Gajah Mada, yang kuliah di luar negeri, itu yang dipelajari adalah ekonomi liberalisme kapitalisme. Iya. Timbul pertanyaan, apa kira-kira yang ada dalam kepalanya itu ya? Itu tuh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Ya. Pak Nadra pernah nggak mendapat mata kuliah sistem ekonomi Pancasila? Nggak pernah. Bagaimana itu? Hanya baca-baca bukunya Mubiarto. Saya sudah bilang sama Pak Jokowi di istana, Pak Presiden, manusia semacam apakah, insan-insan seperti apakah yang ingin Bapak cetak? Apakah Bapak ingin mencetak manusia yang berkarakter? Ya betul. Seperti apa karakternya? Apakah karakternya menjadi insan-insan Pancasilais? Betul Pak Bas. Timbul pertanyaan, kalau seandainya itu saya dukung. Cuma pertanyaan saya, untuk mencapai cita-cita Bapak itu tidak mudah. Kenapa Pak Bas? Karena yang diajarkan di UI ekonomi, itu ekonominya liberalisme kapitalisme. Kalau psikologinya Sigmund Freud. Kalau sosiologinya Auguste Comte, yang ateistik, yang sekularistik. Sementara Bapak menginginkan menjadi insan-insan Pancasila yang bertuhan. Sementara di kampus-kampus itu Tuhan sudah tidak dibawa serta lagi, tidak diingat-ingat lagi gitu ya. Karena ilmu sudah sangat sekuler sekali. Gitu. Oleh karena itu kesimpulan saya ya saya tidak tahu apakah negeri ini masih akan ada atau tidak ya.
Ya. So menurut saya ya salah satu hal yang akan menyebabkan negeri ini bubar adalah begitu bergeser dari falsafah dan hukum dasar yang ada, maka negeri ini akan porak-poranda. Oleh karena itu saya tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu kewajiban kita bersama lah ya untuk mengembalikan jalan negeri ini ya ke jalan yang semula gitu. Ya. Ke jalan yang kita sepakati di tahun 45 tanggal 18 Agustus. Di mana falsafah kita Pancasila, hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45. Harus ke sana dikembalikan. Ya, kalau menurut Buya, apakah ekonomi syariah bisa membantu untuk mengembalikan ke falsafah Pancasila? Pak Nadra, pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwasanya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan agama. Iya. Jadi kalau ada agama Hindu punya konsep ekonomi, silakan. Ada agama Kristen punya konsep ekonomi, silakan. Iya. Ada agama Islam punya konsep ekonomi, silakan. Jangan dipertentangkan. Jangan dia pertentangkan. Iya. Tuh, silakan saja dikembangkan gitu. Iya. Kalau hari ini kan hanya yang ada hanya kan ekonomi Islam ya. Iya. Silakan ekonomi Kristen, silakan. Ekonomi Katolik, silakan. Ekonomi Hindu, silakan. Ekonomi Buddha, silakan. Ekonomi Konghucu, silakan. Asal dalam frame Pancasila. Pancasila sudah jelas itu dijamin oleh undang-undang. Iya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai negara kita itu melakukan aktiviti ya. Iya. Politik, ekonomi, sosial, budaya kan. Dalam bidang ekonomi, ya ekonomi Pancasila. Iya. Ya, orang Islam mengembangkan ekonomi Islam, orang Hindu mengembangkan ekonomi Hindu, Iya. orang Buddha mengembangkan ekonomi Buddha, orang Konghucu mengembangkan ekonomi Konghucu. Silakan. Iya. Tuh. Cuma nilai-nilainya tentu saja diambil dari ajaran agama ya. Iya. Tuh. Dan menurut saya itu tidak bertentangan. Iya. Malahan kalau seandainya menjauh dari nilai-nilai yang ada dalam agama-agama itu yang bertentangan. Iya, gitu. betul. Itu yang bertentangan. Betul. Ya, betul. Saya rasa semua agama sepakat lah ya. Apa yang dikerjakan oleh ekonomi Islam sekarang seperti di Manado, di beberapa tempat mereka tertarik dengan Bank Islam. Saya sedang mencari ya salah seorang presiden Nobel. Ya, namanya Thomas J. Sargent ya. Oh ya, itu dari Minnesota University. Minnesota ya. Ya. Dia ahli makroekonomik. Iya, dia kan kalau nggak salah presiden Nobel tahun 2011 atau 2012 ya. Tahun 2008 kan Amerika mengalami apa? Mengalami krisis yang sangat dalam ya. Nah, saya pernah membaca sebentar, tapi tidak tahu, saya cari lagi tidak ketemu ya. Kata Thomas J. Sargent itu gini, jika Amerika tidak mau krisis ekonomi tahun 2008 terulang, maka Amerika harus pindah dari loan financing kepada equity financing. Loan financing adalah conventional banking system, equity financing adalah Islamic banking system. Cuma Thomas J. Sargent belum tahu itu Islamic banking system, saudara saya. Tuh, cuma dalam benak dia ternyata lebih baik equity financing daripada loan financing. Iya. Tuh. Dia intuisi ekonomi sudah ke sana. Intuisi ekonomi menyatakan ya, tapi di mana apa sempat saya baca itu tidak tahu saya. Saya lagi mencari-cari gitu ya. Iya. Gitu. Saya punya bukunya, ada? tapi bukan tentang itu, buku makroekonomics dia ahli makroekonomics. Jadi kalau dia ngomong gitu, dia memang ahlinya. Iya. Dia memang ahlinya. Dan bagi saya apa namanya ya, hal-hal ini memang harus kita apakan karena dalam Al-Quran itu gini, kaila dulatan bainal agniya. Harta itu jangan berputar di sekelilingnya orang. Nah, kenapa jangan sampai berputar di sekelilingnya orang? Karena kata Jeffrey Winters dan Noam Chomsky, yang menjadi penentu di suatu negara adalah pemilik kapital. Betul. Tuh. Nah, kenapa dia menjadi penentu Pandrabas? Ya, karena dia menguasai ekonomi dan dia juga menguasai politik. Iya. Karena politik kita politik transaksional kan? Iya. Untuk menjadi gubernur berapa, untuk jadi wali kota berapa, untuk jadi presiden berapa kan gitu ya? Untuk jadi anggota DPR berapa kan? Itu kan memerlukan uang semua kan gitu ya? Sehingga akhirnya mereka itu dibiayai oleh pemilik kapital gitu kan ya? Iya. Nah, kata Milton Friedman yang presiden Nobel itu, bila economic power dan political power berada di satu tangan, di satu kelompok, itu orang-orang yang pemilik kapital itu, maka dia akan melahirkan rejim yang tirani. Iya. Rejim yang zalim. Dan menurut saya itu terjadi di mana-mana ya. Iya, Amerika, emangnya Amerika berkeadilan? Milton Friedman itu dari Chicago School ya. Siapa? Milton Friedman. Iya. Orang-orang Chicago tuh orang sangat berpikir bebas, liberal gitu ya. Iya, betul. Jadi dia mengkritik juga itu ya. Iya. Ya, itu fenomena itu kan terjadi di dunia barat sebenarnya ya. Ya, dalam kesimpulan saya barat itu memang kaya, tetapi lihatlah persoalan dilema mereka banyak sekali kan. Iya. Tuh. Saya pergi ke Amerika, ke Bronx itu. Iya. Di New York itu. Iya. Takut saya turun. Iya. Karena di situ ada orang-orang yang hitam-hitam yang termarginalkan ya, yang hak azazi mereka ya menurut saya tidak sesuai dengan yang kita dengar-dengar dia wah di Amerika hebat. Iya.
Ya. Jadi dalam kesimpulan saya ya, yang namanya liberalisme kapitalisme ya pasti akan membuat masalah. Makanya Karl Marx kan mencoba mencari solusi dengan melahirkan sistem ekonomi sosialisme. Iya. Tapi sosialisme pun juga bermasalah kan gitu Iya, ya. betul. Oleh karena itu dalam kesimpulan saya, liberalisme kapitalisme unhumanistik, sosialisme juga unhumanistik, maka diperlukan sebuah sistem ekonomi yang humanistik. Iya, betul. Itulah dia Islamic banking system, Ya. Islamic economic system. Ya, mereka materialisme sekali dua-duanya. Iya, materialisme sekali dan tidak menghargai apa rohani ya, dan morality. Ya. Saya gitu Pak Nadra. Baik, Buya Anwar, kita cukup nih berbincang-bincang nih. Terima kasih sekali nih Buya Anwar sudah datang ke Basnas dan sudah melihat Basnas, dan kami berjuang di Basnas itu untuk kepentingan orang kecil juga, para duafa fakir miskin yang harus kita berdayakan gitu. Kita juga nggak berharap bahwa Basnas ini jadi lembaga sinterklas. Iya. Itu berbahaya. Jadi orang yang malas, yang apa malah memintanya ke Basnas gitu. Tapi kita empower. Nah, jadi zakat itu ada yang konsumtif, ada yang tapi produktif. ada produktif. Iya. Mungkin barangkali mulai dipikirkan keseimbangannya bagaimana ya. Iya. So kalau seandainya zakat itu konsumtif terus ya artinya hanya one way ya. Iya, betul. Tapi kalau dia produktif kan apa? Yang hari ini menjadi mustahik, Besok bulan jadi depan mustahik. atau tahun depan dia sudah menjadi mustahik. Iya. Sehingga jumlah dana zakat semakin membesar, semakin membesar. Itulah makanya saya bilang perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Saya rasa benar. Ya. Apa yang Pak Nadra apakan itu menjadi sesuatu yang benar, dan tinggal bagaimana dilakukan silaturahim ya. Ya. So kata apa bagian terakhir saya baru-baru mendengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Ya. Beliau mengutip kata-kata Jenderal Sudirman. Kalau kalian menang, kalau kalian ingin menang, kalian harus kuat. Supaya kalian kuat, kalian harus bersatu. Supaya kalian bisa bersatu, kalian harus rajin bersilaturahim. Ya. Jadi kesimpulan saya, Basnas harus rajin bersilaturahim supaya Basnas bisa mempersatukan semuanya. Kemudian kalau Basnas bisa persatukan, berarti Basnas bisa menjadi kuat. Ya, kalau misalnya kuat, insya Allah Basnas menang. Ya. Terima kasih Buya Anwar. Para pemirsa, bincang-bincang kita pada hari ini bersama dengan Buya Dr. Haji Anwar Abbas sangat produktif, dan kalau ada pandangan-pandangan dari Buya ini dan kami juga, itu adalah pandangan-pandangan untuk kemaslahatan umat, bukan pandangan-pandangan yang berbobot politik atau tendensius politik. Ini semata-mata kita cinta kepada negara Republik Indonesia, semata-mata kita cinta kepada umat ini agar umat ini selamat, negara ini selamat, karena kita berjalan di rel yang benar sesuai dengan filosofi bangsa maupun konstitusi. Demikianlah mungkin Buya, terima kasih Buya atas kehadirannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di acara yang akan datang. Kami tutup saja para pemirsa dan ucapan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi cari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.